Pemirsa, jika tidak ada perubahan, besok Kamis 10 Oktober 2024, Megawati Soekarno Putri direncanakan akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan dua elit nasional yang menahkodai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra ini diprediksi akan mengubah konstelasi politik nasional. Ini bisa menjadi titik balik pemerintahan gotong royong di mana seluruh parpol terserap seluruhnya di Kabinet Prabowo Gibran. Tetapi di sisi lain, ini adalah sesuatu yang bahaya dan selalu diingatkan aktivis demokrasi dan analis politik bahwa pertemuan itu akan menjadi awal matinya oposisi yang kemudian akan mengancam demokrasi di negeri kita. Demokrasi yang tanpa oposisi bagaimanapun adalah malapetaka bagi kehidupan demokrasi yang ditegakkan dengan air mata, darah, dan nyawa tahun 1998 silam. Kami telah bersama politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro serta analis politik Ikrar Nusa Bakti melalui sambungan Zoom. Selamat sore Prof. Ikrar dan selamat sore Mas Seno. Sore Mbak. Selamat sore Tasya. Selamat sore Bung Seno. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan dari Puan Maharani. Seperti yang sudah disampaikan, tetap dalam komunikasi yang intensif dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Nggak menjadi kendala, tempat pasti asik-asik aja dan Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama menghargai atau tidak ada keberatan nantinya tempatnya di mana. Ya, pemirsa, langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Ikrar Nusa Bakti dan Aryo Seno Bagaskoro. Saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, itu pernyataan dari Puan Maharani, tapi bulan lalu ada pernyataan seolah-olah semakin intensif. Yang kita ingin tahu, apakah sudah tahu kapan, di mana, dan seperti apa kira-kira agenda pertemuan besok? Ya, terima kasih Mbak Dasyat. Tapi kalau bicara tentang pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, memang ini kan wacana lama yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Artinya pasca Pilpres itu bagaimana Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai pemenang pemilu legislatif dan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai pemenang Pilpres sekaligus sebagai Presiden terpilih. Artinya ini menjadi satu momen yang dinanti. Dalam pertemuan itu bagaimana nanti berbagai macam persoalan dibahas, persoalan tantangan geopolitik kita ke depan yang tidak mudah, persoalan membangun bangsa yang tentu saja membutuhkan komitmen dari banyak pihak, dan itulah concern PDI Perjuangan selama ini. Membangun bangsa tidak hanya inward looking tetapi outward looking, dan cara paling efektif adalah berbicara dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Dan dalam konteks itu saya rasa pertemuan besok bukan, apabila memang terjadi, bukan pertemuan yang transaksional atau pertemuan yang pragmatis, tetapi memang pertemuan yang membicarakan high context politics. Dan oleh karena itu momentum atau timing yang terbaik, saya rasa antara Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama punya pengalaman panjang di dunia politik Indonesia pasca reformasi, dan oleh karenanya pasti memiliki intuisi politik yang terbaik. Kapan pertemuan itu akan terjadi? Cuaca politiknya kan mengatakan sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober besok. Apakah itu H-10 pelantikan? Apakah itu H-1? Apakah itu H-2? Saya rasa bisa-bisa saja itu terjadi. Tergantung bagaimana intuisi politik dan kontemplasi politik dari kedua tokoh ini. Mas Seno tidak membantu nih, tidak menjawab dengan tegas ini. Jadi besok ada atau tidak pertemuannya Mas Seno? Ya bisa-bisa saja, ini kan apapun bisa saja terjadi. Kan Bu Mega ini kan seorang politisi yang sangat kontemplatif. Artinya dalam konteks bertemu saja, ini yang ngomongnya adalah kita bertemu ya. Kita bertemu berbicara dengan Pak Prabowo dalam hubungan antar personal, komunikasi, silaturahmi. Dalam makna itu saja butuh waktu cukup panjang untuk berkontemplasi, memikirkan momentum yang tepat. Bahkan segala sesuatunya kan dipersiapkan oleh kedua belah pihak dengan sangat matang. Dari tempatnya, dari makanannya, nilai filosofi yang menyelimuti pertemuan itu. Saya rasa artinya kan kontemplasinya panjang. Maka dari itu tentu ini membutuhkan satu momentum yang paling tepat. Karena ini sangat mungkin mengubah
landscape politik kita pasca transisi pemerintahan baru. Jadi besok atau kapan, Mas Seno? Ya itu tergantung beliau berdua. Saya tidak kemudian dalam posisi yang bisa memastikan bahwa pertemuan itu terjadi kapan, karena momentum dan timing yang tepat beliau berdua yang menentukan. Jadi belum pasti Dan besok hanya berarti ya? beliau Belum pasti besok berarti, Mas Seno? Tidak ada yang pasti. Tidak ada Tapi yang pasti. pertemuannya Semoga terjadi kemudian ketika sebelum bertemu tidak dilakukan. terlalu mengagetkan ya, supaya kita kemudian bisa meliput juga, Mas Seno. Oh iya, tetapi poinnya adalah bahwa pertemuan itu kemungkinan besar akan terjadi sebelum pelantikan, itu bisa saya konfirmasi mendekati kepastian. Hampir 100% lah kira-kira akan bertemu sebelum 20 Oktober. Tapi antara besok sampai 20 Oktober, kita tidak bisa tahu kepastiannya. Ya. Oke, baik, saya ke Pak Ikrar dulu. Pak Ikrar, apa artinya ini ketika Megawati ingin bertemu dengan, bukan Megawati yang ingin bertemu, ketika ada wacana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih sebelum pelantikan kabinet 20 Oktober? Pelantikan presiden. Ya, sebetulnya rencana pertemuan itu sudah cukup lama ya. Dan kita juga tahu dari informasi yang saya miliki ya, Bu Mega itu tetap menahan sampai misalnya hasil putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan misalnya bahwa siapa yang menjadi pemenang di pemilu presiden itu, dan kemudian juga KPU sudah mengumumkan, dan juga kenapa tidak dekat-dekat dengan hasil pemilu, karena kalau menurut informasi yang saya terima, karena Bu Mega tidak ingin menyakiti hati para anak-anaknya ya, maksud saya para pemilih PDIP dan juga para pemilih Ganjar Mahfud ya, karena biar bagaimanapun itu ada persoalan dukungan di situ. Nah, kalau kemudian kapan terjadinya, saya juga mendengar memang kemungkinan besar besok ya di sebuah hotel, dan seperti kita ketahui bahwa salah satu santapan yang akan disiapkan itulah nasi goreng gitu kan. Kenapa demikian? Karena memang Pak Prabowo tuh paling suka nasi goreng, apalagi waktu itu ketika diundang ke rumah Bu Mega itu makanan yang disediakan adalah makanan nasi goreng yang memang dimasak oleh Bu Mega sendiri kan. Iya. Nah, kalau ditanya juga apakah ini akan terjadi sebuah transaksi politik ya, saya setuju dengan Mas Seno tadi ya, bahwa saya melihat tidak akan ada transaksi politik atau politik dagang sapi yang terkait dengan apakah PDIP akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak ya. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya utarakan di YouTube yang baru saja saya buat ya, ini saya baru punya YouTube seminggu yang lalu, dan dalam kaitannya dengan pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo ini saya juga mengatakan bahwa ini bukanlah suatu pertemuan yang spektakuler. Kenapa demikian? Karena buat saya ini adalah satu pertemuan di antara dua tokoh politik ya yang pernah berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada 2009 yang lalu ya, dan kemudian berbeda posisi antara tahun 2014 dan 2019 yang lalu ya, bahkan juga pada 2024 kemarin ya. Walaupun pada 2014 dan 2019 kita tahu PDIP masih menjadi pendukung dari Joko Widodo ya. Sementara pada 2024 kemarin Joko Widodo adalah pendukung dari Prabowo Subianto. Oke, Pak Ikrar. Ya. Iya, Pak Ikrar, tapi mengapa Anda kemudian bisa begitu percaya bahwa tidak akan ada transaksional, tidak akan pragmatis? Karena kan kalau kita mencoba mengetahui bagaimana dinamika di dalam internal PDI, kan tidak sepenuhnya kemudian satu suara untuk bagaimana posisi di pemerintahan ke depan. Betul, ya. Jadi saya melihat bahwa di dalam PDIP memang ada yang menginginkan agar PDIP itu masuk ke dalam pemerintahan ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah politik PDIP dalam pemilu di Indonesia sejak adanya pemilu presiden, itu Megawati tidak pernah mau PDIP
bergabung dengan pemerintahan ya, baik meminta ataupun diundang, jika PDIP tidak, kalau istilahnya Bu Mega tidak memiliki istilahnya suara yang cukup untuk menjadi pemenang pemilu gitu kan. Baik. Jadi dan itu terjadi pada 2004 dan juga 2009 yang lalu ya, di mana PDIP mengambil posisi di luar parlemen ya, di luar pemerintahan, dan tampaknya pada 2024 ini juga sekali lagi PDIP akan mengambil posisi di luar pemerintahan. Baik, Pak Ikrar, kalau kemudian momennya sebelum pelantikan, pesan apa yang ingin disampaikan oleh kedua tokoh ini? Apakah ada pihak-pihak yang ingin dibuat ketar-ketir dengan pertemuan mereka berdua? Ya, yang jelas ya, tentunya Pak Prabowo dan Bu Megawati itu akan memiliki suatu persetujuan politik yang sama atau pandangan politik yang sama ya. Bagaimana PDIP akan menjadi ya oposisi loyal ya, kalaupun Bu Mega itu tidak mau menyebutnya sebagai oposisi, tapi sebagai partai yang berada di luar pemerintahan tapi loyal ya. Baik. Dan apa yang saya katakan loyal ini, bahwa kalau memang misalnya kebijakan pemerintah itu dianggap sesuai dengan kepentingan rakyat, itu pasti PDIP akan mendukung dari luar pemerintahan. Itu yang disebut dengan bipartisanship ya. Jadi antara pemerintah dengan PDIP akan saling mendukung. Gitu. Nah kemudian tentunya juga PDIP juga akan menyatakan bahwa kita juga akan saling mendukung di dalam berbagai pilkada yang akan datang ya, seperti misalnya yang terjadi di kota Bekasi misalnya ya. Ini kan calonnya kan dari PDIP dan juga dari Gerindra. Jadi di situ menunjukkan bahwa itu bisa terjadi. Walaupun kemudian kalau memang misalnya terjadi cawe-cawe politik dari Jokowi, walaupun dia sudah berjanji untuk tidak melakukan itu pasca 20 Oktober, dan itu tidak menjadi jaminan yang kuat bagi kita. Karena biar gimana pun Jokowi sering mengatakan bahwa tidak akan begini, tidak akan begitu, tapi dalam realitas politiknya dia akan melakukan itu. Jadi yang ingin saya katakan di sini, tentunya Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu akan punya sepakat ya, bahwa jangan sampai Indonesia itu jadi sebuah kerajaan ya, dalam arti kata bahwa mereka akan sepakat agar yang namanya dinasti Jokowi itu kalau bisa tidak bisa menguasai Indonesia. Oke, kita harus break dulu untuk azan maghrib. Pak Ikrar dan Mas Seno ditahan dulu, kita akan kembali usai jeda azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami. Seperti yang sudah disampaikan, tetap dalam komunikasi yang intensif, dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Nggak menjadi kendala, tempat pasti asik-asik aja, dan Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama menghargai atau tidak ada keberatan nantinya tempatnya di mana. Apa yang dikatakan Puan Maharani memastikan jika pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bukan isapan jempol. Mega dan Prabowo pernah berkongsi di Pilpres 2009 silam. Dua partai yang digawangi mereka juga pernah beroposisi dengan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Tapi kali ini mereka diprediksi bukan bicara soal oposisi. Pertama, PDI Perjuangan tidak mengenal istilah ini. Dan kedua, Prabowo berobsesi membangun pemerintahan gotong royong di mana seluruh pihak terlibat untuk memajukan Indonesia. Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong.
Setuju nggak? Sip. Benarkah pertemuan Mega dan Prabowo kian mendekatkan PDI Perjuangan ke kabinet Prabowo Gibran? Apakah pertemuan ini berpengaruh terhadap hubungan Prabowo dengan Joko Widodo? Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Seno. Mas Seno, kalau tadi kita mendengar pernyataan Megawati di Rakernas, ada kutipan gue mainin dulu dong. Ini kira-kira maininnya sudah selesai dan siap untuk bertemu atau bagaimana kira-kira Mas Seno ke suasana kebatinan Ibu Mega hari ini? Ya, Bu Mega kan punya itu, saya katakan tadi, tradisi politik kontemplatif yang panjang. Artinya dimainin itu ya dipikirkan, dimatangkan di segala sisi. Kalkulasi politiknya dihitung betul. Kontemplasinya dihitung betul. Apakah memang waktu yang terbaik kapan? Lalu yang akan dibahas bagaimana? Konteks suasana politiknya seperti apa? Dan kalau bicara hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo selama ini, itu kan memang secara personal tidak ada masalah yang berarti. Ya pernah berkompetisi juga biasa dalam demokrasi. Pernah bersama maju sebagai capres dan cawapres juga pernah dilalui. Menghadapi situasi pasca reformasi yang ada situasi konsolidasi demokrasi, dua-dua juga percaya pada prinsip pelembagaan partai. Maka yang satu membangun PDI Perjuangan, yang satu membangun Partai Gerindra, maka kedewasaan berpolitik itu ditunjukkan. Nah, jadi kalau mau bertemu Pak Prabowo, konteksnya kan satu. Pak Prabowo ini akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Artinya beliau harusnya otonom dengan nilai-nilainya, dengan value-nya. Dan berulang kali di dalam pidato Pak Prabowo disampaikan bahwa ya Pak Prabowo lah yang menjadi ketua atau pimpinan dari koalisi partai politik. Gitu. Meskipun faktanya hari ini memang masih ada momen transisi, tetapi beliaulah yang nanti akan memimpin Republik ini. Pucuk pimpinan tertingginya Pak Prabowo. Beliau punya partai. Bu Mega juga sebagai ketua umum partai juga punya prinsip kelembagaan partai di sana yang langgeng, tidak peduli siapapun presidennya. Persoalannya, pertanyaannya adalah Pak Jokowi kan nggak punya partai. Ya setelah nanti tanggal 20 Oktober beliau nggak ada partai di situ. Bukan ketua umum partai, tidak merupakan pimpinan partai. Bagaimana kita mau bicara tentang pengaruh dalam konteks kelembagaan? Kalau dalam konteks kultural, dalam konteks hubungan komunikasi, mantan presiden, mungkin bisa. Tetapi dalam konteks lembaga, ini bagaimana? Tentu berbeda perannya pada saat bicara Bu Mega dan Pak Prabowo yang sama-sama ketua umum partai dan sama-sama presiden. Yang satu presiden ke-5, satu presiden ke-8. Hubungannya tentu lebih paten. Saya rasa itu Mbak Tasya. Hari ini sampai tanggal 20 Oktober kan Jokowi masih punya power ya Mas Seno. Jadi kalau posisi PDIP menanggapi isu soal bahwa Jokowi cawe-cawe ke Prabowo untuk menolak PDIP untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo, apa komentar Anda? Ya itu kan jadinya kita seperti merendahkan Pak Prabowo. Kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa Pak Prabowo bisa diintervensi, dicawe-cawe oleh orang lain, tidak peduli siapapun dia. Bahwa memang di dalam pemerintahan Pak Prabowo, suka tidak suka, mau tidak mau, realitas politiknya, ada putranya Pak Jokowi sebagai wakil presiden, itu adalah satu kenyataan politik. Tetapi kalau itu sampai mencampuri, mengintervensi, mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan orang-orang lain, tokoh-tokoh lain, kelompok kekuatan lain, termasuk misalnya Bu Mega yang hubungannya sudah dibangun lama sekali, berbeda dengan Pak Jokowi yang mungkin baru kenal sekian lama waktu pertama kali Pak Jokowi maju gitu ya. Dengan Bu Mega sudah panjang sekali hubungannya. Maka kalau bisa itu kemudian sampai mengganggu, berarti apakah iya Pak Prabowo yang punya pengalaman panjang di politik, yang terkenal sebagai seorang patriot, yang adalah ketua umum partai besar, itu bisa diintervensi dan dicawe-cawe pasca tanggal 20 Oktober. Saya rasa kok susah saya harus mengimajinasikan itu. Baik, itu, Mas Seno, tapi benar tidak sih di internal PDI itu terbelah? Puan dipersepsikan lebih fleksibel untuk bisa bergabung dengan kabinet pemerintahan yang baru, sementara Prananda tampaknya ingin berada di luar dan menjadi oposisi? Ya dalam konteks misalnya bertemu antara Pak Prabowo dan Bu Mega, kita satu suara bahwa pertemuan itu satu hal yang baik. Pertemuan dan silaturahmi itu adalah
satu kultur yang positif dari bangsa kita. Oke, Tetapi satu soal suara bahwa apakah di dalam- satu suaranya berarti bahwa bertemu itu baik, tapi kalau ditawari akan masuk atau tidak sudah satu suara belum, Mas Seno? Nah, soal di dalam atau di luar itu sejauh ini yang saya dengar itu memang belum ada pembahasan itu. Saya dengar ya, di internal kami belum ada. Artinya Bu Mega tidak memberikan, sejauh ini juga belum saya dengar memberikan arahan khusus apapun untuk mempersiapkan nama-nama calon untuk dimasukkan ke dalam pemerintahan baru. Kami menghormati Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan aturan main demokrasi kita adalah pemenang pemilulah yang berhak untuk memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya secara profesional. Apalagi spirit yang digaungkan kan akan membangun second kabinet yang diisikan oleh orang-orang yang berpengalaman dan profesional. Ya kami menghormati spirit itu. Tetapi kami tidak dalam posisi kami mengharap-harapkan bahwa kami akan bergabung di dalam Tidak pemerintahan menyodor-nyodorkan baru. nama ya berarti, Mas Seno? Enggak, tidak dalam posisi itu. Kami saling menghormati, Pak Prabowo menghormati posisi kami, Bu Mega menghormati posisi Pak Prabowo, dan saya rasa dalam konteks itu pemilihan kabinet presiden adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo. Jadi Bukan kalau orang sekarang lain. ada 3 nama yang beredar digadang-gadang akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo, ada Budi Gunawan, Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe, ini dihubungi sendiri langsung ke mereka atau PDIP tahu bahwa nama-nama ini juga masuk bursa calon menteri? Namanya juga bursa. Bursa itu kan berkembang dan siapapun bisa mewacanakan. Dan dalam konteks itu kan di media sosial sudah ramai sekali lama. Dan bukan hanya nama-nama beliau bertiga. Banyak nama-nama lain yang muncul sejak hari H pencoblosan presiden sekalipun itu sudah muncul nama-nama susunan kabinet yang entah dari mana di media sosial dan di media massa. Jadi buat kami itu suatu dinamika demokrasi yang wajar. Baik. Tapi memang secara kapasitas kan beliau bertiga adalah tokoh senior. Pak BG di pengalaman di pemerintahan panjang, Pak Azwar Anas di Menpan RB berhasil mentransformasi kementeriannya. Di Bupati Banyuwangi juga sama dulu. Lalu Pak Oli Dondo Kambe di Sulut juga seorang legend. Jadi buat saya kalau ada orang yang menganggap bahwa nama-nama itu layak untuk menjadi menteri misalnya, itu adalah suatu hal yang wajar dalam dinamika itu. Kebetulan beliau-beliau ini adalah kader kami, kan begitu. Tapi bahwa itu ada arahan khusus dari partai sejauh ini yang saya dengar tidak ada. Oke, saya ke Pak Ikrar lagi. Pak Ikrar, dalam pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri yang kita tidak tahu akan terjadi kapan ini, siapa kira-kira yang akan lebih diuntungkan, Pak Ikrar? Saya pikir Pak Prabowo maupun Megawati sebetulnya sama-sama diuntungkan ya, paling tidak untuk menunjukkan bahwa mereka berdua itu adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab mengenai masa depan Indonesia. Ya, saya beri contoh, saya tambahkan yang tadi Bung Seno katakan ya, yang tadi ada sebut 3 nama itu. Ya. Kita tahu Pak BG itu memang dulu sangat dekat dengan Ibu Mega, tapi kita juga tahu adalah Pak Budi Gunawan yang membuka pintu atau melakukan diskusi pendekatan terhadap Pak Prabowo ya, untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi ya pada tahun 2019 ya, agar Pak Prabowo itu mau masuk ke dalam pemerintahan ya, yang sebelumnya pendekatan yang dilakukan oleh Pak Luhut Panjaitan misalnya itu kan boleh dikatakan tidak berjalan, dan kita semua juga masih ingat ya bahwa itu yang disebut dengan pertemuan MRT ya, MRT dari Lebak Bulus sampai ke stasiun Bundaran HI. Ya. Itulah kemudian kesepakatan yang Pak Prabowo akhirnya mau masuk menjadi menteri ya, dan dapat posisi Menteri Pertahanan. Dan karena itu hubungan antara Pak Prabowo dengan Budi Gunawan itu jauh melebihi hubungan antara misalnya Pak Prabowo dengan persoalan PDIP. Nah, Azwar Anas kita juga tahu adalah orang yang, maaf kalau saya boleh ngomong terus terang, katanya sih juga disetujui oleh Jokowi. Kenapa demikian? Karena kan Pak Azwar ini walaupun kader PDIP, dia juga lebih merupakan orang yang juga
digadang-gadang oleh Prabowo untuk bisa menduduki jabatan yang sama atau yang berbeda ya pada kabinet yang akan datang, karena dia lebih dianggap sebagai orang yang profesional ketimbang orang partai. Tapi saya terus terang tidak tahu kalau Oli Dodokan B gimana posisinya ya. Kenapa demikian? Mungkin, lagi-lagi mungkin Tasya, karena kebetulan Pak Oli ini adalah orang dari Sulawesi Utara yang biar bagaimanapun dari sisi kedekatan pribadi ya dengan Pak Prabowo yang kebetulan juga ibunya juga berasal dari wilayah tersebut ya, itu tentunya juga ada hubungan yang tidak didasari oleh persoalan partai tapi persoalan yang kedekatan batin sebagai orang yang dari satu daerah lah begitu. Nah, tapi saya berani mengatakan bahwa ini semuanya tidak atas dasar dukungan dari Bu Mega atau dalam artian dukungan dari partai ya, tapi itu dalam kaitannya dengan individu ya. Tampaknya mungkin Pak Prabowo juga akan menyatakan itu kepada Bu Mega, apakah kemudian kalau orang-orang ini saya ambil apakah ada keberatan? Mungkin jawabannya tidak. Lagi-lagi mungkin inilah satu cara bagi kedua tokoh untuk tetap memiliki orang-orang yang bisa menjadi interlokutor ya, atau orang-orang yang bisa menjadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo Subianto ya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau kemudian nantinya Puan Maharani itu akan menggantikan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden, saya pikir itu tidak ada di dalam yang tadi saya katakan kontrak politik ataupun politik dagang sapi antara Megawati dengan Prabowo Subianto, karena tampaknya itu nggak ada bagian dari persatuan. Jadi boleh dikatakan ini adalah lagi upaya untuk perbedaan yang ada ya antara PDIP dengan Baik, kami akan mencoba memperbaiki sambungan Zoom dengan Ikrar Nusa Bakti. Kita akan break dulu sejenak, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Tragedi dan Masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak informasi berikut ini. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan menemani Bapak ini pas setelah melanjutkan Pak setelah pensiun sampai lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan spesial yang akan Pulang ke Solo dulu. Istirahat, liburan. Pulang ke Solo dulu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pak Prabowo Pak, pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin deh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, kita lanjutkan perbincangan saya ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, kalau kita sama-sama tadi mendengarkan statement dari Presiden Joko Widodo, bagaimana Anda memaknainya? ya sorry to say ya bahwa memang Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa dia akan pulang ke Solo. Katanya siang setelah pelantikan atau sore setelah pelantikan, dan akan tutup mulut atau puasa bicara selama 40 hari ya. Tapi lagi-lagi tapi ya, dalam beberapa kali kejadian ya, apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu berbeda. Ya. Ini skeptis sekali ya berarti Pak Ikrar udah sangat skeptis. Betul, kenapa demikian? Karena kita tahu biar bagaimanapun dia masih memiliki kepentingan ya, karena anaknya masih ada di situ bersama Prabowo sebagai wakil presiden, dan bukan mustahil dia juga masih berkeinginan untuk tetap memperjuangkan supaya anaknya itu bisa menjadi presiden pada 2029 yang akan datang. Skenario apa yang paling mengkhawatirkan Anda Pak Ikrar? Yang saya sangat khawatirkan kalau kemudian dia juga mengganggu posisi dari Presiden Prabowo Subianto with whatever means ya, dengan cara-cara apapun ya. Ini yang sangat kita hindarkan ya. Kenapa demikian? Karena biar gimana pun
Anda juga tahu apa namanya itu, Pak Prabowo juga harus memiliki satu independensi, kemudian juga kesehatan fisik dan juga pikiran yang prima, yang tentunya juga harus kita doakan bersama ya, termasuk juga bagaimana supaya intervensi kekuasaan dari Presiden Jokowi itu harus sudah berakhir. Dan kita lihat ya, Pak Prabowo dalam beberapa hari terakhir ini sudah menunjukkan bahwa dia bisa bertahan dari intervensi-intervensi politik ya, termasuk juga yang tadi apa namanya itu, teman dari PDIP sudah mengatakan bahwa apa istilahnya itu, dia kan juga tadinya mencegah supaya Bu Mega dengan Pak Prabowo tuh jangan sampai terjadi deal-deal politik, apalagi kalau sampai PDIP masuk ke dalam pemerintahan dengan kalimat yang cukup apa ya, cukup mencengangkan ya, bahwa katanya PDIP itu banyak maunya gitu Iya. kan, nanti Anda mengalami kesulitan dan sebagainya dan sebagainya. Padahal saya tahu persis Prabowo pasti lebih tahu tentang siapa itu Megawati dibandingkan dengan Jokowi melihat Megawati begitu Baik, kan. Dan Pak kita Ikrar, juga tahu ya. dalam bayangan terburuk Anda, akan melalui cara apa kira-kira Jokowi melakukan cawe-cawe? Karena kan kita tahu dia tidak memiliki partai politik saat ini. Ya, Anda juga tahu ya bahwa dia berusaha untuk bisa menjadi petinggi di Partai Golkar atau anaknya menjadi petinggi di Partai Golkar ya, melalui kudeta politik terhadap Airlangga kemarin ya, dan juga maaf kata ya, termasuk juga pergerakan politik yang terjadi di Kadin ya, dan sampai sekarang persoalan di Kadin ini juga tidak selesai ya, atau belum selesai, dan saya yakin Prabowo tidak ingin terjadi kekisruhan di dalam Kadin itu berlarut-larut, karena biar gimana pun dia sebagai presiden dan Kadin sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam bidang investasi, itu tentunya harus seiring sejalan. Dan saya yakin Pak Prabowo pasti juga akan berupaya agar Kadin itu bisa selesai cepat dengan apa namanya itu, Prabowo lebih kuat dibandingkan Jokowi dalam hubungannya dengan Kadin begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, saya ingin melanjutkan tadi soal wacana nasi goreng. Jadi ada yang kemudian menamai itu sebagai politik nasi goreng. Pernah terjadi di 2019, Megawati bertemu dengan Prabowo setelah Prabowo kalah dari Jokowi dan setelah mengadakan pertemuan dengan menu nasi goreng, kemudian Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Apakah itu akan terjadi lagi di 2024 dalam situasi yang berbeda, tetapi PDIP akan bergabung sebagai partai terakhir yang masuk ke dalam pemerintahan Prabowo? Ya, itu sekali lagi saya harus mengulang bahwa pertemuan ini bukan sekedar persoalan tukar-menukar. Apakah kita mendapat apa, kapan, di mana, persoalan politik praktis seperti itu. Tapi kalau bicara makanan pun nanti akan dipersiapkan yang terbaik. Nasi goreng itu kan karena Bu Mega terinspirasi dari bagaimana Bung Karno itu mengumpulkan resep makanan khas Indonesia dalam buku Mustika Rasa, sehingga kita bicara tentang kedaulatan pangan. Itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dari rekam jejak politik kami pada saat dulu di tahun 2000, setelah 2019, ini sudah di dalam pemerintahan Pak Jokowi ya, itu kita mengkritik betul bagaimana ada kebijakan impor beras. Masa negara sekelas Indonesia yang punya lokasi agraria yang sangat besar, itu kemudian melakukan impor beras. Nah, sehingga dalam konteks nalar itu, maka baik di dalam pemerintah atau di luar pemerintah itu tidak menghalangi PDI Perjuangan saat harus bicara kebenaran. Dalam cerita kita di luar pemerintahan, pada saat Pak SBY punya program-program yang baik, berpihak pada rakyat, ya kita dukung. Nah, pada saat di dalam pemerintahan Pak Jokowi waktu itu kami menempatkan kader-kader terbaik kami sebagai menteri, pada saat kebijakannya adalah impor beras, maka kita juga melayangkan kritik. Nah, artinya objektivitas itu berusaha sebisa mungkin kita jaga dekat dengan partai. Oleh karena itu pertemuan ini nanti makanan yang disiapkan pun juga akan membawa nilai filosofi itu. Entah nanti apakah kita akan berada di dalam atau di luar pemerintahan berdasarkan kesepakatan kolektif partai sekaligus kontemplasi Ketua Umum Bu Mega.
Nah, jadi dalam konteks itu ini pure antara Bu Mega dan Pak Prabowo, pertemuan yang membicarakan banyak sekali hal. Oke, kalau boleh tahu hitung-hitungannya seperti apa sih Mas Seno berada di dalam dan berada di luar? Ya, yang utama kami sudah menyampaikan satu sikap politik yang clear pasca Pilpres, pasca Rakernas, bahwa rekomendasinya adalah kita harus ikut serta memperbaiki kondisi demokrasi kita yang diporak-porandakan di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi kemarin khususnya. Itu layangan kritiknya tidak hanya dari kami, tetapi dari berbagai macam kelompok civil society, insan media, termasuk dari kalangan kelompok perguruan tinggi yang menyatakan sikap tersebut. Nah, kami punya komitmen untuk itu. Kalau Artinya, posisinya seperti itu kita- terhadap hasil Pilpres kemarin kan harusnya kemudian jelas ya berada di luar. Ya, artinya begini, jika Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu, maka itu adalah simbol akan adanya harapan baru. Kita berharap adanya harapan baru akan pemerintahan Pak Prabowo ke depan yang tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Yang tidak kemudian melakukan langkah-langkah yang bisa mencederai demokrasi kita, yang bisa mencederai akal sehat kita. Dalam konteks impor beras itu mencederai akal sehat kita. Yang tidak kemudian mewacanakan ekspor pasir laut untuk kemudian dijual kepada kekuatan asing. Saya rasa itu adalah harapan dari pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Nah, dalam konteks itu tentu kita ingin agar tidak ada cawe-cawe dari kelompok-kelompok yang adalah antitesa dari harapan itu, dari kelompok yang lebih suka flexing gitu ya dengan private jet gitu, kemudian mengedepankan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa itu adalah bagian dari harapan yang tidak terpisah dari wacana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Harapan ya Mas Seno bukan memaafkan kemudian apa yang atau cara-cara yang digunakan pada Pilpres kemarin. Karena ini kan adalah pemerintahan hasil dari pemilu dan Pilpres kemarin. Ya enggak, bukan soal memaafkan, tetapi sikap politik kita kan belum kita cabut sampai sekarang, dan konsistensi itu oleh partai dijalankan betul. Dan komitmen itu kan masih belum ada kita membicarakan perubahan apapun dari sikap politik dan kritisisme partai atas persoalan yang terjadi kemarin. Maka Bu Mega pun hingga hari ini masih menjalin hubungan komunikasi yang sangat dekat dengan kelompok unsur civil society. Datang ke acara pentasnya Mas Butet Kertarejasa itu penuh dengan kritik atas apa yang terjadi setahun terakhir. Lalu waktu Romo Beni Susetio meninggal dunia datang ke Malang untuk memberikan penghormatan terakhir. Baik. Jadi saya rasa value dan nilai dari kelompok civil society itu masih dijaga betul oleh Bu Mega. Nah, pertemuan dengan Pak Prabowo harapannya menghasilkan sintesis baru. Ada tesis, ada antitesis, jadi sintesis. Itu Mbak. Baik, saya ke Pak Ikrar lagi. Pak Ikrar, apa bahayanya bila kemudian PDI akhirnya masuk ke dalam kabinet Prabowo dan tidak ada oposisi sama sekali? Satu, ya, yang jelas PDIP akan kehilangan pamor politik dia sebagai sebuah partai yang tetap ingin mempertahankan marwah. Ya, kalau memang kalah, nggak usahlah kemudian kita bergabung dengan pemerintah. Kedua, ya, PDIP juga akan tetap bisa mempertahankan posisinya bahwa yang namanya pemerintahan itu bukan cuma bagaimana kekuasaan presiden begitu besar terhadap legislatif dan juga yudikatif, tapi butuh ada checks and balances di antara tiga cabang kekuatan pemerintahan itu, termasuk juga antara pemerintah dengan mereka yang tidak ada di dalam pemerintahan. Kalau kemudian semuanya masuk ke dalam pemerintahan, lalu siapa yang akan kemudian mengingatkan pemerintah bahwa ada jalan yang ditempuh itu salah ya, kalau kemudian tidak ada mereka-mereka yang duduk di luar pemerintahan. Ketiga ya, biar gimana pun PDIP sekarang sedang berada dalam posisi yang menguntungkan, yang tadi sudah dikatakan misalnya oleh Bung Seno ya, bagaimana kedekatan dengan kalangan intelektual, aktivis HAM dan demokrasi, dan juga dengan kalangan budayawan ya, yang semuanya itu banyak sekali boleh dikatakan dalam posisi yang bukan anti Prabowo tapi anti Jokowi ya. Kenapa demikian? Karena mereka masih mengingat bahwa kerusakan yang ditinggalkan oleh Jokowi itu sulit untuk bisa kemudian diperbaiki dalam 1 kali 2
kali pemilu ya, bahkan menurut saya mungkin dalam 5 kali pemilu ke depan ya. Dan karena itu adalah suatu hal yang baik apabila PDIP tetap dia ada di luar pemerintahan agar posisi itu bisa dijalankan oleh PDIP. Yang terakhir tentunya ya, Anda tahu ya kalau kemudian banyak sekali partai di dalam pemerintahan, itu kan keuangan negara itu habis hanya untuk membayari gaji dan upah dari mereka yang berada di birokrasi pemerintahan, apalagi nanti ini kan akan ada tambahan kementerian, tambahan menteri-menteri, wakil menteri, dan semuanya itu harus diberikan fasilitas baik itu perumahan, kemudian juga kendaraan dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian berapa anggaran negara untuk pembangunan? Dan kalau memang kita akan punya misalnya 44 kementerian, belum lagi ditambah dengan wakil menteri dan juga jabatan-jabatan yang lain. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Kalau Anda juga tahu bahwa di dalam anggaran untuk negara itu kan kalau banyak untuk birokrasi, itu berarti kan anggaran untuk pembangunan itu yang sekarang cuma 30%, bisa saja tinggal 25% atau kurang dari itu. Jadi ini yang boleh dikatakan menjadi beban bagi pemerintah untuk kemudian pembagian APBN itu supaya lebih kecil ke dalam birokrasi, tapi lebih besar dalam untuk anggaran pembangunan begitu. Baik, itu artinya beberapa pointers yang kemudian harus menjadi perhitungan bagi PDIP sebelum memutuskan kemudian untuk masuk di dalam pemerintahan. Tapi saya mencoba skeptis juga Pak Ikrar. Ini kan kalau dari kacamata PDIP kan pemilu masih lama, publik nanti mungkin lupa. Kemudian bisa saja sekarang masuk dulu nanti kerja lagi di menjelang 2029. Apa mungkin seperti itu kira-kira cara berpikirnya? Kalau dilihat dari pengalaman 10 tahun di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, toh PDIP bisa survive ya. Dia bisa survive ketika dia masuk di dalam pemilu presiden 2014. Itu ternyata bisa memenangkan pertarungan. Itu yang harus Anda ingat juga ya. Dan kemudian Partai Demokrat yang tadinya menjadi partai terbesar pemenang pemilu pada pemilu 2009, tapi ternyata bisa dikalahkan oleh PDIP pada 2014 yang lalu. Jadi PDIP itu punya pengalaman baik menjadi oposisi ataupun menjadi pemerintah. Dan Anda juga tahu sampai detik ini saya yakin mereka-mereka yang mendukung PDIP tidak sebagai pendukung mati dari partai ini itu masih cukup besar. Iya. Jadi modal kepercayaan dari kalangan intelektual, modal kepercayaan dari aktivis HAM dan demokrasi, dan juga modal kepercayaan dari kalangan budayawan. Dan jangan lupa ya, kalau Anda lihat ya, sekarang itu yang namanya media sosial itu lebih banyak yang boleh dikatakan mengkritik Joko Widodo ketimbang mengkritik PDIP begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau dalam hati Mas Seno sendiri lebih baik di dalam atau di luar, Mas Seno? Dalam hati saya, manapun yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depan itu adalah pilihan yang rasional. Tetapi kan dalam konteks hari ini kita tidak sedang memikirkan tentang di dalam atau di luar. Investasi energi PDI Perjuangan hari ini secara kepartean diarahkan kepada pemenangan pilkada. Sehingga rumusnya jelas kalau kita mau membalas kemudian apapun yang terjadi kemarin, caci maki kepada kami, kritik kepada kami, cara terbaik untuk membalasnya adalah dengan cara menang terhormat di dalam pilkada. Dan ekspresi politik PDI Perjuangan di dalam pilkada ini kan di daerah-daerah besar yang menjadi etalase politik nasional seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kami menunjukkan keberanian berpolitik dengan mengambil pilihan yang anti mainstream. Artinya kami mengusung calon sendiri, kami mengusung nama yang memang dianggap adalah orang yang mungkin tidak populer di beberapa tempat, tetapi adalah produk dari kaderisasi dan menunjukkan bahwa tren elektabilitasnya juga naik terus di daerah-daerah ini. Artinya kami punya keberanian politik untuk mengambil langkah yang berbeda dibandingkan yang disampaikan oleh orang-orang. Maka dari itu hari ini saya berada pada posisi
persoalan di dalam atau di luar pemerintahan, kami percaya penuh bahwa kontemplasi politik Bu Mega selalu menunjukkan satu keberanian dan keyakinan politik, intuisi politik yang tepat, yang itu nanti akan dapat bermanfaat bagi semuanya. Masalahnya tidak bisa dianggap secara emosional. Ini kan berbeda dengan ketum-ketum partai lain, pasca pemilu selesai langsung merapat kekuasaan. Nah, Bu Mega butuh waktu, untuk bertemu saja butuh waktu, apalagi untuk urusan masuk atau tidak. Ini pendalamannya tentu lebih banyak dibandingkan sekedar yang lainnya. Itu Mbak Tasya. Baik, kita sama-sama tunggu kejutan dari PDIP akan seperti apa 10 hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Terima kasih Mas Aryo Seno Bagaskoro dan Pak Ikrar Nusa Bakti untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang berlokasi di Kabupaten Kota Semarang, Salatiga, Boyolali,